Assalamualaikum sahabat Cek Kehidupan semuanya. Salam sejahtera untuk Anda semua. Terima kasih buat Anda yang setia menonton Cek Kehidupan, yang selalu mendengarkan catatan harian setiap malam jam 8 malam. Anda pakai headset dan saya baca komentar-komentarnya yang luar biasa. Ada yang dari Dumai, dari Kalimantan, dari Riau, dari Papua. Artinya apa? Cek Kehidupan menjangkau banyak orang. Cek Kehidupan menolong banyak orang untuk hidupnya lebih baik. Dan itu tujuan saya membuat channel ini, membuat buku-buku adalah menjadi cahaya, menjadi inspirasi untuk banyak orang. Kali ini saya ingin membahas tentang 3 hal yang harus dilakukan supaya hutang Anda cepat lunas. Ngomongin hutang ini sebuah kata yang yang seksi gitu ya. Yang bukan seksi sih, yang menggemaskan, yang kadang orang itu penuh ketakutan ketika mendengar kata hutang. Saya coba pernah eksperimen gitu ya. Waktu itu di kampus lagi ada rapat dosen, ada satu dosen yang bilang, kalau pengen punya sesuatu harus utang dulu, ini utangnya yang berat. Terus saya bilang, bapak sih mikirnya utangnya berat, jadinya berat. Mikir aja utang itu suatu yang enak, pasti enak. Nah, teman saya bilang lagi, lah hutang kok enak? Hutang tuh ya nggak enak, yang enak tuh ya nggak punya hutang. Saya diem kemudian. Itu saya memancing sebetulnya, menggali data untuk mengecek informasi apa sih pendapat orang tentang hutang itu, dan ternyata mengerikan. Hutang itu menakutkan. Hutang itu sesuatu yang susah mungkin ya, yang berat gitu. Ini seharusnya dibuang. Jadi kalau Anda mengaku berpikir positif, Anda mengaku berprasangka baik, ya semuanya harus baik, termasuk juga dengan hutang, dengan sikap Anda menyikapi hutang, prasangka Anda menyikapi hutang juga harus baik, harus positif. Kalau itu sudah negatif, nanti pasti hutangnya tambah berat dan tambah bulat, tidak lunas-lunas. Nah, perhatikan ini 3 hal yang harus Anda lakukan supaya hutang Anda cepat lunas. Anda bisa baca juga tulisannya di blog saya di firmanpratama.wordpress.com. Nanti blog ini mungkin berpindah menjadi .com saja, jadi nantinya menjadi firmanpratama.com gitu, supaya Anda lebih mudah mengingatnya, dan tentunya Anda bisa banyak belajar di blog saya, di website tersebut, belajar gratisan gitu ya. Jadi buat Anda yang mau gratisan bisa baca di blog saya www.firmanpratama.wordpress.com, atau cari di Google deh nama saya, Firman Pratama, sudah ada di situ ya. Apa yang pertama? Yang pertama adalah tadi, kalau Anda sekarang terlilit hutang yang berat, kalau Anda sekarang merasa hutangnya itu nggak lunas-lunas, kesalahan pertama adalah karena Anda takut dengan hutang. Anda mikir jelek sama hutang. Ketakutan itu yang membuat justru tambah parah. Sekali lagi, ketakutan Anda sama hutang itu yang membuat hutang Anda menjadi berat, situasi menjadi susah untuk Anda melunasi dan jadi kacau. Maka yang pertama adalah Anda buang ketakutan Anda itu. Anda buang, Anda berpikir yang lain, berpikir hutang itu baik, hutang itu suatu yang menyenangkan, dan itu terbukti teman-teman AMC banyak yang hutangnya lunas. Nanti saya tampilkan testimoni buktinya di grup Telegram ya. Jadi dengan merubah persepsi itu membuat pikiran jadi tenang dan menarik rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kayak bukunya ini ya, Kitab Kunci Penarik Rezeki ya. Tunggu harganya mahal ya, pasti Anda tahu lah berapa harga buku saya gitu ya. Yang pertama adalah buang ketakutan. Kenapa? Yang salah bukan hutangnya. Yang salah bukan hutangnya. Yang salah adalah bagaimana Anda menyikapi hutang tersebut. Bagaimana persepsi Anda terhadap hutang tersebut yang salah. Jadi yang salah bukan hutangnya, juga bukan banknya. Dulu Anda ketika meminjam, Anda tahu resikonya kan? Anda tahu harus bayar, Anda tahu bunganya berapa. Anda ACC di situ. Bukan salah mereka, tapi Anda yang salah menyikapinya. Buang ketakutan Anda tentang hutang. Yang kedua adalah berhenti ngeluh saja. Di Facebook ngeluh hutangku nggak lunas-lunas, curhat sama orang hutangku berat, ngeluh sama istri sama orang tua hutangku berat nggak lunas. Selalu dikeluhkan hutangnya, ngeluh dan ngeluh terus.
Mengeluh tidak menarik solusi. Mengeluh membuat Anda justru menarik kejadian yang negatif. Mengeluh justru membuat Anda hidupnya penuh dengan kesusahan. Coba deh Anda pikirkan, Anda renungkan. Ketika Anda mengeluh, dapat solusi? No. Yang dapat adalah Anda jadi tidak nyaman, Anda jadi stres gitu ya, kepalanya sakit, darah tinggi, ujung-ujungnya Anda keluar uang buat ke dokter, beli obat, dan sebagainya. Hanya karena hutang. Banyak orang telit hutang akhirnya bunuh diri, kemudian jadi stres. Saya pernah lihat kan video viral yang dia kena hutang jadi ngomongnya ngelantur, jadi error, jadi ODGJ gitu ya. Kena hutang. Bukan karena hutangnya, tapi karena sikap dia, persepsi dia yang salah, pikirannya yang jelimet, saling berkait-kait, nggak jelas kemana solusinya. Akhirnya apa? Jelimet, disuruh belajar nggak mau. Ya. Yang ketiga adalah berani berpikir bebas. Free, bebaskan pikiran kita untuk berpikir, bebaskan logika Anda. Jangan dipenjara dengan berbagai batasan-batasan itu. Keluar dari situ. Supaya apa? Supaya Anda menarik peluang dari arah tidak disangka-sangka. Ada yang bilang gini, masa mau kalau ada hutang suruh belajar AMC? Kalau ada hutang ya dibayar, bukan suruh belajar. Nah ini Anda juga sebuah persepsi yang buat Anda hutangnya nggak segala lunas. Kenapa? Semua emang butuh belajar, butuh ilmunya, karena Anda sudah salah ilmunya. Ketika kondisi Anda sekarang terjebak hutang yang berat, hutang tutup hutang lagi, Anda berat, ini sudah ada salah konsep, kesalahan ilmu yang ada di kepala Anda. Nah, kalau itu diteruskan, maka polanya nanti berulang. Ya, berulang lagi. Kenapa? Karena isi kepala Anda tetap saja. Isi kepala Anda sama. Makanya berulang. Ada orang yang berhutang susah, dia ngutang lagi di sana, susah lagi bayarnya, utang lagi di sana, susah lagi bayarnya. Akhirnya apa? Hutangnya numpuk, bunganya tambah besar. Ini yang harus diputus. Itu namanya lingkaran setan gitu ya, yang diputus dan harus diganti dengan pola pikir yang baru, pola pikir yang bebas, pola pikir yang mengkayakan. Supaya apa? Supaya Anda tidak lagi terbelenggu sama hutang-hutang itu. Anda nggak lagi takut dengan hutang-hutang itu. Anda punya hutang 5 juta tapi Anda punya penghasilan 1 miliar, nggak ada artinya hutangnya. Anda punya hutang 5 juta, Anda punya penghasilan 100 juta, nggak ada artinya hutangnya. Yang salah bukan hutangnya. Yang salah adalah bagaimana Anda menyikapi hutang tersebut, sehingga yang ada justru malah kepepet gitu ya, terbatasi. Akhirnya hutangnya jadi tidak lunas, jadi tambah berat. Makanya setelah nonton video ini, Anda terapkan 3 langkah tadi. Yang pertama apa? Buang ketakutan dengan hutang. Oke. Yang kedua adalah stop mengeluh, jangan sibuk mengeluh saja. Yang ketiga adalah berani berpikir bebas. Ya, Anda bisa baca buku-buku saya, Anda bisa tonton semua YouTube saya dari awal sampai akhir. Ingat, yang baru ketemu klik subscribe ya, dan nyalakan loncengnya supaya Anda dapat notifikasi setiap ada video baru di Cahaya Kehidupan. Buat Anda yang memang ingin berubah hidupnya dengan radikal, dengan ajaib, maka silakan ikut kelas AMC. AMC-nya sekarang sudah saya mau buat offline, jadi ada online, ada offline. Yang online sesuai antrian, yang offline terdekat di Jakarta tanggal 1 Oktober di Hotel Amaris ya. Anda bisa daftar ke Mbak Ita, saya kasih linknya nanti di sini linknya. Anda bisa simak itu, Anda baca, dan Anda silakan daftar. Terbatas hanya untuk 10 orang saja. Buat Anda yang mau berubah, Anda dikasih jalan oleh Tuhan, Anda dikasih petunjuk, maka ambil jalan itu, ambil petunjuknya dan kerjakan. Ingat, Tuhan tidak akan mengubah nasib seorang sebelum orang itu merubahnya sendiri. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman,
Pratama. Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih, dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya, dan ingat nyalakan loncengnya supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan, dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.